هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا Jadi nak ya يعلمها ingin menyampaikan permintaan dari sebagian masyarakat untuk memberi respon. Polan dari jang masyarakat. Kocang anu je ada delilah moloten je. Lakar bit adolalah ikon. Tapi ya beda orang ni berkitab lagi. Pah ada budak iya ya. Dari kancam mare takut deki hera-hera sedang mulai beda orang dalil iya. Qala Abu Bakrin As-Siddiq man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidir rasul kana rafiqi fil jannah. Sejenis jedeki sapa orang abelanja akiman sedirham fair jak setiarekan saya bulah untuk membaca maulid rasul maka orang dia pakai tangkang cah di surga jang Abu Bakar. Saya nomor 2 qala Umar man adzama maulidin nabi faqad ahyal islamah. Siapa orang ngaku-ngaki ya maulid nabi yakni merayakan saya kerpakin maka dia telah menghidupkan Islam. Kan pengertian maulid nabi beda dua. Beda maulid nabi saya kerpakin menjelaskan tentang riwayat dan ajaran-ajaran syariat yang pernah didakwahkan oleh nabi. Itu baik-baik saja sebenarnya. Hanya yang menjadi sulit untuk kita menerima adalah momen dia. Ada waktu tertentu. Nanti penjelasannya lebih lanjut. Qala Utsman man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi fakanama syahida badran wa hunain. Pasir orang ambil akibat sadirham atas membaca maulid nabi. Maulid nabi. Padahal nabi setitik rahmat bukan kelahirannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kerasulannya, keutusannya rahmatan lil alamin, bukan kelahirannya dia. Maka orang itu seperti hadir mengikuti perang Badar dan perang Hunain. Qala Ali bin Abi Thalib, man adma maulidin nabi wa kana sababan li qiraatihi. Pasero orang ngaku-ngaku mandek maulid nabi halai berdeman panekati sebab untuk dibacakannya maulid nabi. Riwayat kelahirannya la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhul jannata bi ghairi hisab. Luar biasa ya. Maka tidak akan keluar man ya tak lok mati. Keluar dari dunia kecuali ngiba iman. Luar biasa. Masuk surga tanpa hisab. Are kan berarti para khalifah ngajak berbid'ah riya mondai kena. Maka kalau Imam Junaid banyak riya man hadar maulidan nabi. Siapa orang hadir maulid nabi, perayaan maulid nabi wa adama qadrahu juga mengagungkan mandeka nilai ya kemuliaan maulid nabi faqad faza bil iman. Dan tentunya tidak akan saya baca semua ya dan sejenis-jenis perkataan seperti pernyataan seperti itu bagaimana ini? Ada kena beda nang kitab An-Nikmatul Kubra alal alam fi maudi sayyidi waladi Adam. An-Nikmatul Kubra alal alami fi maulidi sayyidi waladi Adam. Arya karangan Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami yang hidup sekitar tahun 899 sampai 974 Hijriah. Keterangan adalah kita harus waspada terhadap syubhat-syubhat yang menyesatkan. Are kan monoreng awam yang sudah kehilangan manhaj salaf pasti neremar ya. Cenderi kitab apa boleh Ibnu Hajar. Dia kan subhatnya, subhat gua kerancuan berpikir seolah-olah benar tapi sangkuna hakikatnya salah. Dari ya bisa diterangkan. Melana ulama Arya sampai Nabi ada butibi innama akhafu ala ummati al aimatal
mudillin. Engkau secik kebutir bagi imam-imam. Mereka kan pimpinan-pimpinan. Bahasa Madura, kiai-kiai menyesatkan. Cek kiai menyesatkan, orang yang di ilmu menyesatkan. Saya katakan engkau jepolan pengikutnya bisa jutaan. Ada hadis Tirmidzi 2239. Melana lamba Imam Ahmad bin Hanbal sampai ada budaya. Jangan mudah ya. Lamba kita kan dalilnya bisa pendapat, bisa mimpi. Pokoknya keluar dari kiai, dari ulama pasti diterima. Area rasa ke agama dari dia. Mencang Imam Ahmad bin Hanbal, area pimpinan madhab ya, Al-Hambali. Ra'yul Auza'i wa ra'yu Malikin wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa indi sawa iku kan. Pendapat Imam Auza'i, Imam Malik, Imam Abi Hanifah setuju ni pendapat. Pendapatku bisa salah, bisa benar. Kulluhu huwa ra'yun. Menurut sengkok je pada. Tidak boleh pendapat menyalahkan pendapat orang lain. Artinya hasil ijtihad tidak boleh menyalahkan ijtihad orang lain. Sebab sama-sama levelnya sama. Innamal hujjatu bil asar. Saya bisa dibuat dalil asar. Saya maksud dina innamal hujjatu bil asar. Artinya peninggalan Nabi, Quran dan hadis. Sebab dijamin ya. Iya. Agama itu bukan produk manusia. Maka ajaran agama harus bisa dipastikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul ya. Ketika kalian berikhtilaf, berbeda pendapat dalam sesuatu, kembalikan sesuatu itu ya, cari di dalam kitab Allah, yakni Al-Qur'an dan Rasul, hadis. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Kalau kalian memang benar-benar percaya ke Allah, beriman, jadi lebih baik dia. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Akibat pakai nang akhirat terutama. Coba kita dianalisa ya. Subhat-subhat seperti itu yang bisa menyesatkan sebagian umat jelas itu bukan dari hadis Nabi. Karena Kifuruh langsung debuna Abu Bakar, Umar, Osman, Ali yang telah dijamin masuk surga. Bisa debuna bertentangan bi hadis Nabi. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Ada kan mengicoh sebagian masyarakat. Nomor 2, sangat tidak masuk akal. 3 orang khalifah yang dijamin masuk surga, yang paling depan dalam ittiba sunnatul Rasulullah, mengajak orang beramal bid'ah dolalah yang diancam masuk neraka dan diusir kelak dari haudul, dari telaganya Nabi, dari danau Nabi. Hei Pak Wah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Ketika segerombolan orang ingin meminum air di telaga Nabi, diusir, Nabi berkata, itu sahabatku, sahabatku. Dijawab oleh Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad, kamu tidak tahu apa yang dibuat bid'ah setelah kau tiada. Artinya tadi pelajaran. Nabi tidak tahu bid'ah yang dilakukan oleh umat di belakang Nabi. Maka keyakinan ketika baca salawat Nabi turun sudah terbantahkan dengan dia. Nabi lo tahu, mau Nabi hadir tahu. Nabi padamu suhkon liman ghayyara ba'di. Jauh orang yang merubah-rubah. Nabi sendiri tidak berani merubah. Nabi hanya menyampaikan dari Allah. Artinya 4 khalifah termasuk sejamin masuk surga. Ada yang hadisnya Abu Dawud 4649, Tirmidzi 3747, Ahmad 1631. Sebutan Nabi dah ya.
Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Osman fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Az-Zubair bin Awam fil jannah. Dia kok sampai ke budir ya. 10 dia. Lah khalifah keempat aja sudah dijamin masuk surga. Maka mun ahlu sunnah wal jamaah andi keyakinan sangat mustahil orang yang sudah dijamin surga bisa nggak lakoni hal-hal sebisa menyebabkan ke neraka deh. Kan gagal loh pasti. Wahyuna Allah aja. Ya. Abu Ubaidah bin Jarrah, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Semua swalor ya. Nomor telok kalimat-kalimat yang disampaikan dia di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haytami Kiburu tanpa an-andi. Sana itu diri siapa Anda. Tidak pada karomah yang kita terima. Yang kita terima karomah seorang kiai. Sanatnya jile. Apa orang yang menyampaikan dobit bisa dipercaya? Sikoh. Kan tidak ada. Langsung kola Abu Bakrin. Seakan-akan dia dikesankan sebagai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang keempat, seumpama kata-kata atau pernyataan di atas itu hadis Nabi, seumpama Nabi saya budaya, tetap tidak bisa dijadikan hujah agama. Sebab dalil qauliyah, sekali lagi dalil qauliyah yang berlawanan dengan rekomendasi Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa tidak bisa dibuat dalil untuk menyalahkan. Arya boleh saya banyak orang lo yano. Artena sunnah bener apa? Bener apa? Lema dari separloh banyak orang lo paham ya. Ketika orang mengatakan ini jenggot ini sunnah Nabi, sunnah Rasul, artinya itu ajaran syariat dari Allah. Tentang hukum wajib apa tidak itu nanti di wilayah ulama yang berijtihad. Tapi itu ajaran syariat deh. Ketika kita mengatakan Islam ini dasarnya Alkitab was sunnah, di sini sunnah apa? Hadis deh. Ini kajian sunnah. Kajian sunnah apa maksudnya? Kajian syariat deh iya kena. Bon Nabi adabu alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa, di sini apa? Amalan. Sebab amal dabun khalifah lo tadi hadis kan deh. Amalan man sannah sunnatan hasanah falahu ajruha. Apa di sini? Apa? Leria boleh sebenarnya disalah paham ya, atau dipahami salah. Man sanna sunnatan, siapa orang jenih mempelopori, memprakarsai amalan dia. Sebab dalam asbabul wurud ya adalah sedekah. Sedekah sudah ada. Cuma yang mempelopori siapa? Maka dia akan dapat pahalanya sendiri, ditambah bonus pahala sejumlah orang yang mengikuti dia. Tadi memprakarsai yang kenapa dia? Nomor 4 ya. Nomor 4 lebaran korban ini hukumnya sunnah. Sunnah. Artinya mana? Hukum dina. Hukum peke. Mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkifi. Artinya kena hukum sunnah. Bila ikelakole kenceren, tak ikelakota dosa bojong terawih, bojong duha, semua sunnah. Sunnah rawatib, pasal sunnah. Semua ini hukum. Yang terakhir, kalau digandeng dengan sunnatullah, yang dimaksud adalah hukum sebab, akibat, sebab musabab. Ya. Artinya hukum tetap yang berlaku di alam yang dirahasiakan oleh Allah, kemudian banyak oleh pakar-pakar ilmu diselidiki di dalam laboratorium menghasilkan obat-obatan, jamu-jamuan, hasil penelitian. Karena di Al-Quran falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kau tidak akan pernah temukan dalam sunnatullah, ketetapan Allah,
pergantian. Kau tidak akan pernah temukan dalam sunnatullah perubahan. Tetap dari legian dari dalil aja yang mana sunnatullah. Lalu kita pertimbangkan. Yang jelas pernyataan di atas Dabuna Abu Bakar dan sejenisnya berlawanan dengan perintah Allah dan rekomendasi Rasulullah. Bagobi Allah wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, kan? Apa saja yang datang dari Nabi terima, itu perintah dari Allah. Kalau dari Nabi berarti dari sengkok seakan-akan dia. Terima aja. Ya. Wa manahakum menabinya ke sampian fantahu. Hentikan itu. Surat Al-Hasr ayat 7. Aja kan perintah dari Allah. Nabi pernah nyeke wa iyyakum dasatil umur deki babana. Rekomendasi Nabi darama alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Amalan syariat saungkunya terbatas nengri ya kana. Kalian harus fanatik menetapkan amalanku dan amalan khalifah Rasyidin al-Mahdiyin min ba'di ya. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid, sering pada Pak. Pedomilah sunnahku dan sunnah khulafah Rasyidin, amalanku dan amalan khalifah. Gigit dia dengan gigi gerahammu. Ya lu. Pas barenejiyah larangan Nabi kala wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang Nabi hentikan, sebab dia larangannya datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa iyyakum muhdatsatil. Dari konteksnya jangan dihilangkan kanca. I luar banyak riana seranco deki. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian hal-hal baru. Apa hal-hal baru? Selain dari amalan Nabi, amalan ia menibada gitu. Semua rukun Islam diamalkan oleh khalifah, diamalkan oleh Nabi, ikuti itu. Di luar itu muhdatsatil umur, iya kana. Artinya yang tidak boleh dalam agama yang baru adalah amalan mandiri, keng ere. Amalan mandiri, amalan yang punya nama. Punya nama diikat dengan waktu. Arya selo oleh. Awas le, bukan yang lain. Arya, karena kalau saya sebut sunnah bisunnati, amalanku, amalan khalifah. Yang baru berarti amalan yang bukan dari khalifah, bukan dari Nabi. Fa inna kullah muhdatsatin bid'atun. Sebab setiap bid'ah atau semua yang baru adalah bid'ah namanya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah tersesat. Kadang-kadang dia orang diurai lewat ilmu nahwu. Jauh ya. Ada masalah akidah kan. Jaurai dia. Kullu tidak semuanya berarti kullu tapi ba'du. Rosak benda iya. Coba ke dengaki. Fa innak ba'da muhdatsatin bid'atun wa ba'da bid'atin dhalalah wa ba'duha fil nari wa ba'duha fil jannah. Betul kan? Maka ba'du harus diartikan seumpama fa inna ba'da muhdatsatin bid'atun wa ba'da bid'atin dhalalah wa ba'du dhalalatin fin nar wa ba'duha fil jannah. Kan pada iya. Betul kan? Sebagian dari sing anyar nyaman bid'ah. Tidak semuanya kan dia. Mau diartain ba'dun. Dan sebagian bid'ah dolalah. Sebagian dolalah dia neraka. Sebagian dia ke surga makin dolalah. Kan betul kan? Tapi saya maksud kullu semuanya itu amalan. Saya enggak ceelang dari konteksnya dari awal. Alaikum bisunnati amalan. Amalan mandiri yang punya nama dan diikat dengan waktu. Moloten, cocoken, jin pedis, jin merah. Ada beda-beda, beda nyaman. Maka ini yang disebut dengan yudfi'una sunnah wa yuhdisuna bid'atan. Yang dihidupkan bid'ah, yang sunnah dikuburkan, ditenggelamkan.
maka orang tidak berniat sedekah yang diperintahkan. Tetapi yang diniati ada nama, yaitu paket amalan. Bahaya ya, dari banyak saya bela kena. Arya hadis Ahmad 13136, Tirmidzi 2676, keng saumpamai sehari ya. Jadi jelasnya peringatan Maulid Nabi yang tadi didukung oleh debu-debu Abu Bakar, Umar, jelas itu bukan sunnah Rasulullah dan bukan sunnah khulafa, bukan amalan. Mereka tidak pernah mengamalkan. Bagaimana mungkin mereka yang hidup dengan Nabi sangat fanatik terhadap sunnah Nabi berkata bertentangan dengan sunnahnya Nabi? Ya. Padahal maulid itu sendiri terjadi permulaannya sekitar 300 ke belakang. Setelah khairun nas tidak ada. Khairun nas korni. Summal ladin yalunahum. Summal ladin yalunahum. Kan 300 lah. 3 abad. Ayo baru timbul. Kok Abu Bakar mengatakan dia? Kan kesahihannya sangat diragukan ya. Wa ma kana kadzalik fa huwa minal bid'il mamnu'ah. Nah, pasawas amalan saya kata nikah bukan sunnah Nabi, tak pernah diamalkan Nabi, tak pernah diamalkan khalifah, jelas itu bid'ah yang ditolak, yang dilarang. Sebab dawuh Nabi kala iyyakum wa muhdatsatil umur. Oleh karena itu yang perlu kita pahami di masyarakat memang ada 3 jenis amalan yang sudah biasa dilestarikan di masyarakat. 1, jenis amalan syar'i murni ya. Syariat murni si masyarakat ya, yang melibatkan banyak orang. Apanya mana? Lebaran fitri, lebaran hari raya fitri, hari raya Adha, bulan Dzul Hijjah. Terus Jumatan. Lari kena tanda kempang. Orang lo yang kin nyari dalil sangkun. Bila dia seragam sedunia itu tanda bahwa itu amalan syariat. Semua di Mekah, di China, di Jerman, Mekah, Madinah, Mesir, Indonesia, pada kafirnya. Ya, bojong durokaat, beda khutbah, tangkel ada pada dia. Aja nyaman amalan syariat. Nomor 2, masyarakat beda amalan yang melibatkan banyak ya, dirayakan oleh masyarakat. Arya budaya murni, tradisi murni. Apa itu dari ya? Seperti maka saya pada lokal. Tongkelah hari Kartini. Kan Kartini monosa. Islam mesti setiap 21 April, selekor April, Islam mesti. Are murni. Jadi mungkin furu amalan syar'i murni, aja cara kita beribadah kepada Allah lewat itu. Saya kalau Nabi, kalau oleh khalifah aja. Saya merujuk aja amalan lo bisa beribadah ke Allah. Sebab ada perintah dari Allah, Nabi lo pernah nyontoh siapa? Hari Kartini. Hari pahlawan 10 November. Kan menus saja. Sumpah pemuda juga menusa. 28 Oktober. Ada saya pada lokal, Malaysia tak ada. Jepang tak ada. Mekah tak ada, Madinah apa? Lokal. Ada ya, murni, lo bisa taat ke Allah, nyari kejaran ke Allah, lebat budaya, lebat tradisi. Yang terakhir ini yang rawan. Ada jenis amalan kombinasi leria. Ada saya sangat rawan ya, kombinasi luarnya tradisi budaya, dalamnya syar'i. Saya banyak mengicoh ya. Yaitu peringatan-peringatan. Di dalam Islam peringatan itu tidak ada. Hari ulang tahun tidak ada. Baik peringatan kelahiran, maulid, milad, atau peringatan kematian, hol. Tidak ada. Tapi di dalamnya orang kan sulit untuk untuk menerima kritikan atau
koreksian dari orang lain walaupun berdalil sekalipun mereka sulit menerima. Karena sudah berjalan ratusan tahun dalamnya syariat, amalan syariat, tapi kemasannya amalan tradisi moloten. Wah, ibadah mana yang salah? Baca sholawat, kisahkan sejarah Nabi, ada sedekah, silaturahim, doa. Mana yang salah? Bukan itunya. Karena tadi yudfi'una sunnah wa yuhdisuna bid'atan. Ketika bid'ah amalan paket amalan yang berbentuk dimodifikasi sedemikian rupa, sudah punya nama, amalan mandiri, punya waktu, punya nama, maka di sini pelanggaran syariat terjadi. Mohon kebaik ibadah lebih ya. Orang sudah tidak mengingat lagi bacaan yang di dalam, sedekah yang di dalam, tapi yang diingat nama luar. Mau kemana Kak? Mau ke pasar. Kenapa ke pasar? Saya mau borong buah-buahan. Untuk apa? Mau loten. Untuk apa? Cocokkan. Padahal innamal a'malu biniat. Lah kan niat boleh. Iya. Sama ketika adzan dikumandangkan, orang puji-pujian. Tidak dilarang puji-pujian. Boleh-boleh saja. Tapi masalahnya ketika puji-pujian sampai terakhir iqomat tidak ada sholat qobliyah. Ini yang mematikan sunnah saya maksud. Kalau memang terjadi tidak ada orang yang tahu sekarang waktunya, puji-pujian memanggil orang sangat rasional. Tapi kenyataan tidak. Wong duhur sudah pukul 1 masih puji-pujian, orang semua sudah sholat. Dan lagi setiap dibacakan pujian-pujian tidak ada yang datang. Saya berjemaah, metuan pun mantorat. Maka memberi kesan kepada orang awam, ya sholat harus begitu, itu. Pada Nabi ya kena kifur aja. Tapi ada orang yang niat sedekah, niat molot, hilanglah pahalanya. Ingat lagi bukan yang di dalam, jangan di-i'rab di dalam. Tapi ini amalan, bentuk amalan yang dilarang itu. Banyak contoh nih. Jadi guru bisa terlestari amalan kombinasi sokongan dan dukungan dari a'immatal mudillin yang memberi subhat-subhat dalil guru ya. Jadi disimpulkan amalan-amalan mandiri seperti peringatan-peringatan kelahiran, kematian, hari ulang tahun ya, semua tidak ada dalam Islam. Artinya amalan bid'ah. Kalau dibuat ibadah, amalan itu menjadi bid'ah dolalah. Jadi dolalahnya itu tergantung dari ibadah tidaknya. Karena hanya ibadah dalam agama. Sangat pokok ya. Nah, iya. Dalam kaidah usul fikih kalau aslu fil ibadah tahrim illa ma amarallahu fi syar'i. Asal dari ibadah haram kecuali yang diperintahkan Allah dalam syariat. Diperintahkan Allah atau diamalkan oleh Rasulullah atau disetujui dia. Wal aslu fil asya al ibahah. Di luar ibadah semuanya boleh kecuali ma harramahullahu fi syar'i. Kecuali yang diharamkan dalam syariat. Dia. Jadi kebalikan kalau ibadah harus ada perintahnya, di luar ibadah harus ada, selama tidak ada larangannya boleh-boleh saja deh. Nah, coba ingat ibadah apa? Ibadah adalah rangkaian keyakinan, ketaatan dan harapan kengir ya, secara umum. Sekarang maulid ada keterangan dari ulama kadang-kadang, dari ustadz lah, dari kiai lah. Peringatan maulid Nabi ini sebenarnya hanya bentuk ekspresi kita cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi semacam perwujudan dari rasa cinta diekspresikan lewat perayaan Maulid. Iya. Siapa yang memperingati Maulid, jelas dia akan menerima syafaat. Yang tidak berarti anti. Maka akan terancam tidak mendapat syafaat. Keyakinan seperti itu adalah akidah. Karena di dalamnya ada ancaman, ada janji dan ancaman hak Allah. Coba. Yang memberi izin syafaat siapa? Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Syafaat punya Allah. Ya, ada janji dapat syafaat, ada ancaman tidak dapat syafaat. Itu akidah. Setelah diyakini kemudian ditaati. Diproses, diikuti, namanya taat. Kenapa kamu menaati itu? Ingin yang dijanjikan, yang diancamkan ingin terhindar. Maka ada harapan kepada siapa? Kepada Allah kan dia. Dalam agama kalau ibadah itu sudah hak prerogatif Allah. Maka yang diyakini harus dipastikan dulu datang dari Allah. Nanti taatnya bisa taat ke Allah, harapan betul. Ketika yang diyakini tidak ada dalil dari Allah, kedua-duanya salah. Taatnya salah, harapan salah. Ada saya kocak, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Maka cang Imam Syatibi nang al-i'tisam tariqatun fiddin. Coba celingake ibadah dia. Tariqatun fiddin mukhtara'atun. Cara beribadah dalam agama tapi buatan manusia, bukan datang dari Nabi, tak pernah disetujui Nabi. Tudahis syariah, tetapi menyerupai syariat. Ada namanya, ada waktunya. Namanya apa? Salat duhur kan dia kan? Waktunya ya setelah masuk waktu duhur. Ini serupa. Molodan, apa nyaman kena? Molodan. Bektona elu gelu. Mulai tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal cangkok salah aja nanti dia. Boleh berdalil lagi. Apa salah kan itu baik, niat kita baik. Oh, dalam agama niat baik tidak boleh menghalalkan semua cara. Kalau niat baik kita boleh beribadah dengan patokan niat baik, kemauan kita, berarti yang dibuat Tuhan bukan Allah. Kan ibadah sudah masuk ke Allah. Taatnya harus ke Allah, harapan harus ke Allah. Maka yang diyakini harus datang dari Allah. Sekarang kemauan kita, menurut kita betul. Berarti yang dipertuhan adalah nafsu kita, keinginan kita. Iku nang agama apa kan? Afaroitah surat Al-Jasiyah 23. Afaroitah manittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kalian orang yang mempertuhan hawahu, keinginannya, kemauannya dipertuhan? Karena yang diikuti sebenarnya bukan Allah. Mari menoreng karwa TV. Ada Nabi lo ngajar, iya tapi reng saya cengkok niat saya, niat sedekah. Berarti mempertuhan riana. Maka cangkele asal dari ibadah itu haram kecuali sudah jelas ada perintahnya. Kalau ditaati berarti taat kepada yang disembah. Hati-hati ya yang terakhir, pesan terakhir. Ada orang selok lunda, mau molotin pada kibi Natal, lo nerima deh. Padahal Nabi berulang-ulang ya. Hadis Tirmidzi 2641. Layak tiannah ala ummati. Coba camkan, simak baik-baik. Pakai lam. Layak tiannah taukid lam, iya non taukid. Layak tiannah ala ummati ma'ata ala bani Israel hatwan na'li bin na'li. Sungguh pasti akan menimpa umatku apa yang telah menimpa Bani Israel, setapak demi setapak atau sejajar sandal, dua pasang sandal, sepasang sandal persis rekena.
Tang umat paki dia roji persis iku. Are ngeri kana hadis ya. Hatta ingkana minhum man ata ummahu alaniyatan. Pernah disampaikan juga. Sehingga kalau ada dari Bani Israel ada orang yang menzinai, menggauli ibunya, ibu kandungnya secara terang-terangan deh. Sejauh itu, subhanallah. Ngeri kan? Kalau dari Bani Israel ada yang menggauli, menjima ibu kandungnya secara terang-terangan, lakana min ummati mayyasna'u dzalik. Pasti atau niscaya ada dari umatku yang melakukan itu. Pakilok percaya ni Bani Israel. Coba dia. Ketika Natalan, ciri khasnya apa? Ada pohon Natal. Waktunya ada, namanya peringatan Natal. Kemudian di sana ada puji-pujian terhadap yang dilahirkan, yang dirayakan. Siapa? Yesus. Ketika Maulud diadakan, waktunya ada, namanya ada. Ciri khasnya apa? Buah-buahan. Kalau tidak ada buah-buahan, bukan Maulid. Pasti diprotes. Cirinya, kemudian ada puji-pujian dalam peribadatan kepada siapa? Bukan kepada Allah. Harusnya yang dipuji itu Allah. Siapa? Yang dirayakan, yang dilahirkan. Cuma bedanya, kalau di dalam Islam yang dipuji-puji adalah Rasulullah, yang dilahirkan adalah Rasulullah. Kalau di Kristen, anak tuh cuma aja. Tapi Nabi sampai sumpah aja. Mesti. Mon Bani Israel, Yahudi, Nasara, azina yembu'ung. Tang umat mesti berdisialak aja. Mau takut deh kena. Maka peringatan Maulid Nabi memang sama dengan apa? Natal. Idina iterngaki nang tafsir ya. Li'annahum yahtafiluna bidzikra maulidil Masih ibn Maryam, sebab mereka merayakan juga kelahiran Nabi Isa, Yesus ibn Maryam. Wa tasabbu bihim muharramun asyaddat tahrim. Tini nyeropai orang kafir sangat diharamkan dalam Islam. Wa fil hadis an-nahyu an tashabbuhu bil kuffar. Nang hadis berlarangan untuk nyeropai orang kafir. Wal amru bi mukhalafatihim. Faqad qala Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Are hadis Ahmad seket, Abu Daud telok 14. Wa qala ada boleh Nabi khaliful musyrikin, berbedalah kalian dengan kaum musyrikin. Are hadis Muslim 259. Iya. Maka ketika Nabi apasa Asyura bilih ya, bulan Cen Petis Muharram tanggal 10, Nabi dia begitu tahu Rasulullah ternyata puasa kami Asyura yang bersyukur kepada Allah kena keselamatan Nabi Musa, tenggelamnya musuh-musuh Allah. Kami berpuasa ternyata masih sama dengan kaum Yahudi. Kalau di tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa dengan tasu'anya, biar berbeda. Semangat berbeda dengan orang kafir sangat dianjurkan dalam Islam. Termasuk jenggot. Kalau orang kafir biasanya kumis tanpa jenggot. Semangat berbeda aja. Nabi tidak sampai umurnya. Berarti ada amalan syariat yang tidak diamalkan Nabi tetapi disetujui. Maka amalan syariat adalah amalan yang bukan bid'ah, adalah amalan yang diamalkan Nabi atau disetujui. Amalan bid'ah, amalan yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi dan tidak pernah disetujui. Wallahu a'lam.